teman-teman, aku Anwen. Hari ini aku mau ngomongin tentang pertahanan dan keamanan negara. Hah? Emang apa sih pertahanan dan keamanan negara? Aku jelasin ya. Pertahanan dan keamanan negara terdiri dari dua kata, yaitu pertahanan dan keamanan. Aku coba jelasin satu-satu deh secara simpel. Kalau pertahanan secara universal adalah keadaan yang dihadapkan kepada ancaman dari luar negeri. Itu keywordnya, ancaman dari luar negeri, dan bersifat militer. Sementara keamanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan dalam negeri dan merupakan wilayah yuridis serta ancaman yang datang dari dalam negeri. Oleh karena itu, kalau digabungin, pertahanan dan keamanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kalau kalian mau cari, definisi pertahanan negara ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Terus komponen dalam pertahanan dan keamanan negara ada apa aja? Kalau komponen utamanya ada dua, yaitu TNI dan Polri. Tentara Nasional Indonesia berdiri tanggal 5 Oktober 1945 dan bergerak di bidang pertahanan. Kalau Kepolisian Republik Indonesia berdiri tanggal 1 Juli 1946 dan bergerak dalam bidang keamanan. Selain itu, terdapat juga komponen intelijen dan siber. Komponen intelijen ditangani oleh Badan Intelijen Negara, dan komponen siber ditangani oleh Badan Siber dan Sandi Negara. Pertahanan dan keamanan Indonesia dapat dibilang cukup kuat loh, karena militer Indonesia berada pada peringkat 13 di dunia. Tapi rakyat juga berhak dan justru wajib loh ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan negara supaya memperkuat pertahanan dan keamanan negara Indonesia. Penjelasan lengkap tentang unsur yang ikut dalam usaha pertahanan keamanan negara tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat 1-5 sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan dan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu pertahanan dan keamanan negara. Terus, kenapa kita harus berusaha menjaganya? Hal tersebut dilakukan untuk menjamin kelangsungan hidup pada suatu negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan dalam negeri, suatu negara ya gak bisa mempertahankan keberadaannya. Jadi gimana dong cara ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara? Pertama, ya pastinya kita bisa bergabung dengan TNI atau Polri. Namun selain itu, terdapat beberapa cara yang lain, yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan atau PKN, lalu mengikuti kegiatan ronda, mengikuti kegiatan sukarelawan, mengikuti upacara bendera, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan banyak cara lainnya.
Sebagai warga negara yang baik, kita harus berusaha mengikuti bela negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara demi diri sendiri, bangsa, dan negara. Sekian dari aku. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Dadah.